apa yang saya bisa lakukan ya lakukan, yang di luar kontrol ya ya sudah, kenapa gitu. Karena pada dasarnya manusia mengalami naik turun, dia naik lagi itu agak berat memang. Saya bisa ngerti tentang itu. Gak gampang orang kalau jatuh suruh naik kembali. Itu dibutuhkan ekstra mental Betul. yang luar biasa. Berada di FFG itu jangan dilihat dari kamu menghasilkan atau tidak, tapi this is life, Pak. Ini sekolah kehidupan, betul-betul sekolah kehidupan. Saya bilang, ini melebihi uang, melebihi segalanya lah. Ini sudah menyangkut hidup yang kamu dapatkan, yang saya selalu bilang inner peace. Ini part of the inner peace yang kamu earning di bisnis ini sebenarnya. Halo Pak Onggi, apa kabar? Bersuanya kita lewat virtual nih ya. Zaman sekarang memang musim ketemunya di virtual aja. Iya, Pak, hari ini saya senang sekali nih ketemu dengan Pak Onggi, walaupun virtual saya bisa belajar banyak nih dari Pak Onggi. Pak, kita ngobrol santai ya Pak ya. Saya kepingin ini Pak, belajar banyak dari Pak Onggi. Sementara yang saya kenal dari Pak Onggi sejak 13 tahun yang lalu, Pak Onggi sebagai seorang net banyak menginspirasi orang. Nah, tentunya saya kepingin tahu Pak, saya kalau lihat di panggung Pak Onggi, aduh, begitu luar biasanya. Ya, jangan lihat sekarang, kan melalui evolusi. Oke. Dulunya originalnya nggak gitu. Aslinya sebenarnya saya introvert gitu kan. Ada istilah ekstrovert. Saya termasuk kelompok yang introvert sebenarnya. Artinya Bapak dulu tidak mempunyai karakter manusia yang seperti saat ini ya, di panggung begitu antusiasnya, kemudian jaringannya di 5 benua, membangun satu organisasi yang luar biasa, apalagi Bapak sebagai founder dari FFG. Terus yang Bapak lakukan pada saat itu apa Pak? Pada saat itu Bapak pemalu, kemudian tidak punya teman. Yang saya tahu sih dari film Terbang Menembus Langit ya, itu Bapak datang dari Tarakan, di mana kota kecil datang ke Surabaya, kemudian tinggal di Jakarta. Betul ya Pak ya? Ya, saya di Surabaya sempat 14 tahun. Ya, Surabaya saya banyak cerita yang menarik ya. Perjuangan yang benar-benar luar biasa di Surabaya. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana, saya mulai mengerti bahwa pada saat saya baca banyak buku motivasi juga, buku inspirasi, buku leadership, banyak yang berbicara di situ. Mereka bilang sel sperma itu ketemu dengan sel telur, itu ada jutaan sel sperma, yang menang cuma satu, yaitu saya. Nah, berarti actually saya adalah seorang pemenang gitu. Jadi saya dari situ saya mulai timbul percaya diri. Dan kemudian saya banyak baca buku-buku tentang interaktif sesama manusia gitu ya, bahwa tidak ada satu manusia yang sempurna. Kalau saya lihat orang yang sukses di bidang apapun, orang hebat apapun, toh dia juga ada kelebihan, dia ada kekurangan. Berarti saya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, sekarang buku yang saya baca waktu itu dia adalah fokus kepada kelebihanmu. Nah, akhirnya saya mulai fokus kepada kelebihan saya apa gitu. Kelebihan saya salah satunya adalah saya berani bermimpi. Itu termasuk salah satu skill loh, walaupun hanya berani bermimpi aja, karena tidak semua orang berani bermimpi. Karena kalau dibilang berani bermimpi itu ada konsekuensinya kan. Konsekuensinya adalah bayar harganya. Nah, saya berani untuk itu. Ya, betul Pak Onggi. Tapi saya kagum ya sama Pak Onggi ya. Kok artinya dengan pengalaman Pak Onggi seperti itu, kok bisa tercetus gitu bahwa manusianya yang dibenahin dan kemudian merintis untuk bootcamp Pak. Ya, sementara kan Pak Onggi adalah founder daripada FFG dan dengan bootcamp itu adalah satu landasan untuk memproses seseorang gitu Pak. Karena saya sendiri terus terang terproses juga melalui bootcamp. Nggak merasa saya punya masalah, punya ini, ternyata pada saat saya datang ke bootcamp yang Pak Onggi ini adakan ya, wow, ternyata inilah yang basicnya daripada bisnis manusia itu Pak. Apa waktu itu Pak yang mendasari Bapak kok tiba-tiba kecetus, aku mau adakan bootcamp ini gitu? Ya, pertama kali adakan bootcamp itu sebenarnya tujuannya adalah membangun kekompakan tim. Ya,
dan membantu mereka juga melepaskan beban-beban yang tidak kasat mata lah ya waktu itu. Sebenarnya sederhana seperti itu. Karena saya tahu bahwa banyak orang tidak bisa mencapai impian mereka, bukan faktor mereka tidak bekerja keras, Di. Ya betul betul Mereka Pak. mereka kerja keras loh. Saya Mm-mm. perhatikan kerja keras, tapi kenapa hasilnya kok terlalu tidak maksimum gitu ya. Termasuk saya dulu juga bekerja keras waktu di film terbang kan apa kurang keras kerja saya gitu. Jadi saya temukan rahasianya, salah satu rahasianya bagaimana mencapai impian. Kerja keras nggak cukup, kerja pintar nggak cukup, serius. Kerja keras, kerja pintar aja nggak cukup. Dan Mm. salah satu faktor yang mengganggu potensi manusia itu adalah pada saat dia masih membawa invisible burden, yang di buku saya bahas invisible burden itu. Nah, pada Oke. saat dia masih membawa itu kan, dia istilahnya mau lari cepat nih. Tadi ada beban di Iya. belakangnya, gandolin Mm. dia gitu istilahnya. Nah, mungkin bisa lari cepat. Jadi di bootcamp itu salah satu prosesnya kita bantu patahkan itu, lepaskan itu, buang yang ada di subconscious mind, kita buang ke trash bin atau recycle bin. Dan di bootcamp kan juga banyak faktor tentang teamwork kan, kita perhatikan di situ bagaimana trust juga diajarkan di situ, teamwork juga diajarkan. Sebenarnya awalnya dari situ, tapi setelah berjalannya waktu, dampaknya teman-teman ke bootcamp itu mengalami perubahan yang luar biasa dari berbagai aspek kehidupan. Itu yang di Mm. luar dugaan saya sebenarnya. Iya, iya, betul Pak. Waduh, saya lihat dahsyatnya bootcamp sampai Pak Onggi punya jaringan di 5 benua. That's why timnya Pak Onggi solid ya Pak ya. Jadi dari ikut bootcamp, memang saya pelajari Pak, kalau satu orang baru yang masuk dia belum ikut bootcamp tuh kadang nggak nyambung gitu loh. Ngomongnya, mindsetnya gitu. Kita mau ngomong itu kadang nggak nyambung gitu. Jadi aduh mulai dari mana ya gitu. Tapi setelah ikut bootcamp, mereka jadi apa ya, jadi mengerti gitu loh apa yang kita omongkan gitu ya, apa yang kita sharingkan gitu Pak ya. Itu menurut saya Pak Onggi kontributor dunia betul nih, luar biasa nih Pak. Thank you. Ya, benar Ti. Karena saya salah satu orang yang sangat hobi training personal growth. Saya belajar kemana-mana. Dan saya perhatikan gitu Ti ya, banyak orang suka training begitu. Tapi hidupnya biasa-biasa aja, benar. Iya, iya, betul betul Pak. Biasa saja. Apakah salah materi di training itu gitu? Apa salah bukunya? Apa salah trainernya? Saya pikir enggak. Hanya mereka nggak sadar bahwa mereka ada invisible burden. Jadi dengan training apapun, segudang training gitu ya, segudang buku yang kita baca, tapi kalau kita masih membawa beban itu, kemudian pikiran kita belum dibersihkan dari mindset bahwa tentang belajar harus bersih dulu kan. Bersihkan dulu sampah-sampahnya. Mesti ngerti prinsip bagaimana supaya tidak tampung lagi negatif-negatif itu. Itu basicnya. Ya, itu kalau basic dia dapat, tadi Ati bilang bahwa untuk menyambungkan mereka gampang. Karena mereka sudah ngerti bahwa misalnya saya tidak akan bicara negatif, kata-kata negatif. Mereka sudah tahu kan di bootcamp dampaknya apa. Betul Ya betul. kan? Nah, Betul. itu yang terjadi. Makanya waktu Ati bilang, karena setelah itu kok lebih gampang connect. Iya, karena frekuensinya mulai sama. Iya benar. Karena saya pun sampai sekarang juga belajar untuk ngomong yang positif nih Pak. Penyembuhan hati dalam proses waktu kamu kena stroke itu salah satu saya ya Tuhan pertama ya, saya percaya Tuhan Iya. bahwa faktor yang lain adalah dari faktor hatinya yang sudah menanamkan yang positif, gratitude. Ini kan salah satu penyembuhan yang paling cepat. Iya. Tapi saya bersyukur sekali Pak ada di sini, dan saya waktu itu aktif sebagai kru ya Pak. Itu kan beda. Waduh, itu masuk terus masuk tanpa saya sadari Pak. Masuk, kena tekanan, keluarnya jadi positif. Saya juga heran pada saat itu kenapa saya kok tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, sama sekali tidak ada komplain. Sama sekali. Saya juga kok bisa ya gitu. Waduh, luar biasa. Bersyukur saya join di FFG ini Pak, dari bimbingan Pak Onggi. Luar biasa. Nah, apa yang membuat kita ini supaya stabil gitu secara emosi, secara energi gitu Pak. Karena rasanya saya pikir dari Pak Onggi cerita tadi, justru yang dibutuhkan untuk stabil ini yang paling penting. Nah, rahasianya Pak Onggi apa ini? Saya temukan jawabannya, Ti. Benar, ini bisa dipraktekkan oleh siapapun gitu ya. Menemukan dirimu sendiri dulu gitu ya. So, lebih banyak sibuk
perbaiki diri aja. Jadi lebih banyak investkan waktu untuk perbaiki diri. Oke. Dan at the same time tetap bangun jaringan ya, bangun hubungan, tapi stop melihat kekurangannya orang lain. Berhenti total, serius. Karena kalau pada saat kita mencari kekurangan 1000% kita ketemu. Karena nggak ada yang sempurna gitu. Nah pada saat kita mulai fokus lihat kekurangan, akhirnya dia berkembang. Kekurangannya kita semakin kelihatan. Nanti kita, oh dia ini lagi, ini. Ya. Dia bertambah. Ini hukum. Apapun kita fokus, dia akan berkembang. Jadi dibalik, saya mulai melihat kelebihannya Ati apa misalnya. Saya hanya fokus kelebihan Ati aja. Contoh lah kelebihan Ati, contoh ya. Ini saya I share it from my heart pure. Ya. Salah satu kelebihan Ati ini adalah yang saya lihat kejadian waktu ini terbukti. Ini bukan ngomong saja gitu ya. Siapa yang di tengah-tengah kena musibah yang cukup berat, stroke loh. Stroke-nya itu bukan menyerang pada badan saja, bukan stroke-nya kan kamu serang ke otak kan waktu itu. Ya betul Pak. Dan kamu sadar itu bahwa stroke otak itu kan dampaknya kemana-mana bisa jadi. Dan di momen itu kamu bisa appreciate gitu ya. Saya kan ikutin perkembangan kamu waktu itu, Ti. Baik di video kamu rekam itu yang saya nonton juga gitu ya. Wow, saya benar-benar kagum. Wow, saya bilang seperti ini gitu ya. Kok dia bisa puji Tuhan gitu ya, thanks God gitu. Kemudian bersyukur gitu. Wow, saya bilang ini saya bilang this is nggak gampang. Even saya learn from you. From the process gitu. Gak gampang. Karena saya tahu kalau saya mengalami seperti itu belum tentu. Iya kan? That is one of it. So sebenarnya kalau kamu tanya ya, saya berusaha melihat kelebihan orang lain sekarang. Terus belajar. Memang perlu proses gitu. Ya saya nggak tahu bagaimana kamu menghadapi waktu itu bisa begitu kuatnya. Bisa begitu tidak mengkomplain kepada siapapun. Sebenarnya kamu bisa aja mengkomplain apapun waktu itu. Iya kan? Ya itu kelebihan Ati. Ya jadi nangis ya Pak. Mungkin ada bagusnya sharing Ti dari biar teman-teman bisa belajar. Kamu bisa lihat apa gitu. Kok bisa enggak komplain di tengah-tengah krisis. Ini krisis badan enggak gampang otak loh Ti. Sebetulnya bukan cuma badan Pak. Tapi mental juga. Karena saya waktu itu bingung gitu loh. Waduh, masa depan saya gimana gitu. Tapi saya pikir tidak menyelesaikan masalah. Ya itu mungkin Pak. Karena dampak saya berada di FFG yang Bapak bangun ya, Bapak build. Semuanya lingkungannya positif, tidak ada yang membuli. Yang ada adalah raise up orang. Yang ada adalah selalu kita share yang positif. Nah pada saat itu nggak tahu ya saya sendiri juga heran Pak, apa yang saya alami saat itu kok saya cuma gini, sedih sama marah tidak membuat saya sembuh, tidak membuat saya pulih cepat. Tapi saya yakin, nggak tahu ada keyakinan di dalam diri saya kok saya kayaknya pulih ya ini ya gitu. Saya juga nggak ya mungkin kayak Bapak ya lihat dream gitu. Saya kayaknya bisa ke sana tuh. Saya yakin bisa ke sana. Sama lah Pak. Saya waktu itu yakin bisa pulih. Terus kemudian saya bisa berpikir gini Pak. Kok saya pada saat saya dikasih enak, saya senang. Wah saya senang kayak tadi Bapak duitnya keluar senang gitu ya. Tapi giliran saya mengalami seperti ini, masa saya marah gitu. Kan nggak fair ini gitu. Nah saya pada saat itu saya yakin justru spiritual saya ini tumbuh ketika saya mengalami satu kondisi yang ada di bawah. Saya yakini itu bahwa semua yang terjadi itu yang terbaik. Nggak mungkin Tuhan kasih yang jelek. Itu aja saya yakini Pak. Jadi saya pasti mengalami ada satu lompatan dalam hidup saya untuk satu perbaikan dalam
terutama diri saya. Ya udah itu mengalir, Pak. Saya pikir yang positif, positif terus. Tuhan kasih ini pasti ada berkahnya. Tuhan kasih ini tuh anugerah, bukan sesuatu yang nggak mungkin Tuhan kasih kamu tak kasih ini ya supaya kamu kapok karena dosa-dosa kamu. Tapi saya berpikir waktu itu saya mikir saya harus lakukan perbaikan apa ya. Nah, sejak saya melewati ini Pak, saya tidak mengalami kekhawatiran apa-apa. Dan saya yakin semua yang terjadi itu kehendaknya. Tinggal sekarang saya bagaimana memaknainya. Jadi kalau saya memaknainya negatif ya saya akan turun. Tapi kalau saya memaknainya positif, di situ fighter saya itu keluar. Jadi berjuang keluar dan saya juga nggak tahu ya kok saya nggak pernah merasakan susahnya, nggak pernah merasakan keluhan. Tidak pernah satu mulut pun saya keluhan, aduh kapan ya aku selesai. Nggak pernah loh Pak. Saya juga heran loh Pak. Sampai saya happy-happy aja, yuk makan keluar yuk. Ya naik kursi roda, turun mobil apa digendong. Nggak apa-apa Pak. Saya oke-oke aja. Saya terima prosesnya. Saya ingat satu kata, kalau kamu berada satu titik dan kamu tidak merasa berada di titik itu, kamu tidak akan menderita sama sekali. Tapi kalau kamu berada di atas, sementara kamu merasa bahwa tidak sesuai dengan ekspektasimu, kamu akan menderita. Walaupun kamu berada di atas. Makanya saya, waktu itu saya ingat-ingat, iya ya, saya berada di bawah, tapi saya tidak merasakan ada di bawah, karena saya tidak merasakan sengsara. Tidak saya rasakan, saya dramatisir untuk, aduh saya kok gini ya, kok gini ya. Makanya saya tidak berada di pada satu titik tertentu. Nah saya juga heran waktu itu kok, perkembangan saya luar biasa, makanya saya bersyukur sekali. Saya kalau sharing ya ke teman-teman berada di FFG itu jangan dilihat dari kamu menghasilkan atau tidak, tapi this is life Pak. Ini sekolah kehidupan. Betul-betul sekolah kehidupan. Karena saya merasa, ya kayak saya merasa gini Pak, tanpa ini saya berada di lingkungan yang positif, saya tidak punya satu komunitas, saya mungkin ya pada saat itu yang ada uring-uringan kayak, terus kemudian mengeluh, terus kemudian apa ya. Nah sekarang saya bisa maknai kenapa saya dikasih ini. Oh ternyata saya dipakai Tuhan untuk terus sharing, terus sharing, terus sharing. Nah ini yang saya dapat, ini merupakan melebihi daripada finansial yang saya dapat di sini Pak. So saya thank you ya Pak Onggi sebagai founder FFG, mendirikan komunitas internasional ini yang bisa meraise up orang. Siapapun kalau stuck di sini, tidak ada kehidupan yang turun. Luar biasa, Ti. Karena saya sejak kamu kena kan saya pantau dari jauh gitu ya, saya perhatikan terus. Bahkan kamu belum sempurna kan kita sempat ke Eropa jalannya. Ya kan, ke negara mana itu? Ke Andorra, Belgia. Nah, waktu itu kamu kan belum ya belum sekuat inilah. Ya, belum sekuat inilah, waktu Pak. itu wajahmu juga masih wajah yang belum sesegar ini gitu kan. Iya. Benar-benar kamu jalannya juga belum semantap sekarang. Sekarang semakin bagus lah. Kalau lihat video ini aja nggak tahu kalau Ati itu pernah stroke otak gitu kan. Iya. Kursi roda dan waktu itu geraknya hampir terbatas banget. Ya kan? Iya, Tapi, betul. saya perhatikan juga waktu kamu di Andorra ya, kita jalan sampai turun ke bawah, itu kan ada pemandangan yang bagus, kita jalan kaki itu jauh tuh untuk foto-foto di situ kan. Iya. Saya perhatikan ya, waktu itu kamu kan digandeng sama kita kan pergi berapa orang, termasuk saya di Iya, situ. berlima ya Pak, iya Ya, Pak. berlima. Saya lihat proses kamu waktu jalan itu ya, kamu nggak benar-benar loh, kamu nikmati banget loh, kamu tidak bilang, wah saya nggak mau jalan jauh, saya tidak memang, merasakan Pak. Itu. Wow, saya bilang ini satu mental yang benar-benar yang fantastik. Dan dari situ saya yakin itu proses penyembuhanmu itu begitu cepat. Iya. Ya itulah Ti, kalau tadi saya dengar juga sharing kamu ya, kamu ada satu kalimat, sebenarnya ini kuncinya Ti. Tadi kamu ini menjawab pertanyaanmu sendiri tadi sebenarnya. Ya benar-benar, tadi kan kamu sempat tanya saya gimana cara menjaganya dan sebagainya. Kamu sudah di satu level ya kalau saya perhatikan, kamu sudah di satu level, kamu bisa kontrol your mind. Dan tadi saya dengar kalimat kamu bilang gitu,
saat ini saya sudah siap menghadapi apapun tantangannya. Artinya kamu tidak, kalaupun yang terjelek pun kamu tidak melihat itu adalah terjelek. Iya, Jadi kalau kamu istilahnya sudah nggak ada titik di mana gitu kan. Kadang-kadang orang mesti menempatkan titiknya di sini. Kalau dia di sini dia kecewa gitu kan. Kamu iya, sudah iya. tidak menempatkan titik. Ini satu pelajaran yang benar-benar fantastik. Kalau kita sudah tidak memposisikan diri kita di mana gitu ya. Tuhan mau taruh di mana ya kita oke. Mau taruh paling Betul. bawah kek, ya tugasmu di situ gitu. Mau kamu diangkat ke atas kek, bersyukur. Mau kamu taruh di sana kek, bersyukur. Kalau sudah sampai ke level itu, saya bilang, ah, kamu tadi kalimatnya benar bahwa ini melebihi uang gitu. Ini melebihi uang, melebihi segalanya lah. Ini sudah menyangkut hidup yang kamu dapatkan, yang inner peace. Yang saya selalu bilang inner peace. Ini part of the inner peace yang kamu earning di bisnis ini sebenarnya. Dan berapa Iya, harganya ini? Dan karena kita di bisnis sering orang tanya, kayak saya sering ditanya teman-teman dekat atau bahkan keluarga, kamu cari apa sih? Kamu cari apa? Apa kurang? Apa kurang? Mereka pikir kita ini rakus banget sih dengan uang gitu ya. Kalau sepintas selalu mereka lihat dari sisi bisnis, iya. Terbang sana terbang sini kan karena iya, iya. bisnis. Mereka taunya kan bisnis. Tapi mereka tahu nggak, di belakang bisnis ini sejarah-sejarah yang terjadi pada umat manusia dalam bisnis kita. Contoh salah satu sekarang yang muncul di depan kita ini yang kita nonton, Ati. Saya menemukan banyak Ati yang lain di jaringan saya dengan versi yang berbeda-beda. Iya, Dan betul. ini bukan hanya di Indonesia, dan di Betul. seluruh dunia yang kita bangun saat ini, FLG yang ada di situ. Hampir di lima, bukan hampir, memang di 5 benua. Di lima Dan benua. Iya. saya melihat pemandangan itu, saya mendengar testimoni semacam ini. Coba ganti posisi saya gitu ya. Apakah bisa menghambat kita untuk terus melakukan bisnis ini, menghambat kita terus tidak terbang, tidak keluar Iya, dari rumah? iya. Iya, iya. Pasti Pak Onggi akan terus karena melihat orang-orang yang terangkat hidupnya. Dan itu dunia loh Pak. Makanya saya kagum dengan Pak Onggi, terutama dengan bootcamp-nya. Terutama kita-kita ini yang promosi bootcamp begitu dahsyat karena kita tahu dampaknya itu apa gitu. Sementara Pak Onggi harusnya diem-diem aja ya udah sama sekali nggak kurangan, berlebih-lebih gitu. Kalau dari sisi finansial ya Pak ya. Tapi saya lihat Pak Onggi terus berkarya di sini untuk kebangkitan banyak hidup orang. Salut Pak, respect saya. Thank you, thank you. Uh, saya belajar tentang hidup itu mesti bahwa kita bisa meninggalkan legasi, legasi dalam arti kan tidak mesti, kalau legasi kan tidak mesti harus menjadi orang yang punya nama besar, ya kan? Kalau kita bilang Mother Teresa lah atau siapapun lah gitu ya, yang punya nama besar. Legasi itu sederhana, sederhana. Misalnya setelah Ati dipanggil Tuhan, tentu nggak sekarang, mungkin 100 tahun lagi, Misalnya orang yang kamu tinggalkan, ada pasangan atau anakmu, kakak adikmu, orang tuamu, teman-temanmu, mereka kehilangan nggak? Terus mereka cerita apa tentang seorang Ati? Nah, cerita-cerita tentang apa yang Ati lakukan di dunia ini yang memberi dampak positif ke orang lain, itu sudah legasi. Ya, Jadi setiap orang bisa hidup dengan legasinya. Kalau kita destinationnya adalah legasi itu ya, tujuan akhirnya ya, adalah legasi itu. Sehingga pada saat kita perjalanan menuju ke sana gitu, semua tantangannya tidak akan terasa lagi. betul. Ya, lihat aja sederhana. Mother Teresa meninggalkan legasi, tapi perjalanan menuju ke sana gak gampang dia. Memeluk orang yang kena kusta di pinggir jalan gitu, membersihkan kustanya, bayangin nggak? Itu nggak gampang. Nelson Mandela meninggalkan legasi. Di penjara 27 tahun, baru akhirnya keluar jadi presiden, akhirnya tercapai juga dia punya dream. Dia menghapuskan tentang perbedaan antara kulit putih, kulit hitam. Tapi kan perjalanan itu kan nggak gampang. Nah, tapi legasi dia capai nggak? Tercapai. Nah, pada saat dia tahu legasi dia ke situ gitu ya, Nelson Mandela sudah tahu bahwa
ending saya harus mencapai bahwa kulit putih, kulit hitam harus sederajat gitu. Perjalanannya 27 tahun dia tidak akan merasakan lagi. Dan dia hanya menikmati saja prosesnya. Nah sebenarnya bisnis ini gitu ya, bisnis ini kalau saya mau bicara dari aspek yang lebih jauh, bisnis ini saya dan Ati teman siapapun yang dengarkan ini, kita bisa membuat legasi. Yang saya selalu bilang bahwa jadi aset untuk diri sendiri, aset untuk keluarga, aset untuk lingkungan, aset untuk bangsa dan negara, dan aset untuk dunia. Dan mungkin nggak, sangat mungkin jaringan kita bisa berkembang ke manapun di seluruh dunia. Disitulah kita bisa memberi dampak ke sana gitu. Ya itulah kalau ngerti ini mestinya perjalanannya ya nikmati, enjoy. Saya sudah lama enjoy di bisnis ini. Kalau nggak mungkin saya begitu. Orang bilang kok kelihatan tambah muda. Ya kalau orang enjoy kan tambah muda gitu. Ya betul. Ati benar dong, you younger now than before juga gitu. Saya happy terima kasih. Saya lihat ternyata leader FFG itu ya yang menikmati bisnis ini. Saya lihat mereka tambah muda loh. Iya. Dan grow berbagai aspek. Menurut saya inilah salah satu hal yang sangat luar biasa. Thank you for that. Thank you for the teamwork. Mereka nggak ngerti apa ya, join tuh di sini tuh hanya menganggap MLM-nya gitu ya. Kemudian mengalami challenge satu berhenti gitu. Padahal kalau saya bilang stick di sini aja, pasti kehidupannya naik. Entah itu dari aspek apapun, Pak. Aspek mental, spiritual, asalkan serius Pak ya, total ya gitu ya Pak ya. Kalau totally pasti mendapatkan, pasti earn gitu loh. Kalau uang kan hanya masalah waktu aja Pak. Masalah waktu, kamu ready, ya kamu pasti dapat. Tapi prosesnya ini loh, yang menurut saya, really ini hidup betul-betul hidup ini Pak. Hidup yang justru dibutuhkan. Saya waktu stroke Pak, saya mikir gini, saya punya uang 1 triliun pun tidak bisa membuat apa-apa. Karena tergeletak, selalu dibantu orang. Nah saya punya uang, tidak membuat saya bahagia. Saat itu saya berpikir itu. Artinya ini pelajaran hidup ini yang lebih bermanfaat gitu loh. Bermanfaat sambil kita, ya finansial pasti perlu lah untuk bantu orang lebih banyak. Semuanya pasti butuh uang gitu loh. Tapi basicnya, ya Pak Onggi ya thank you dengan bootcampnya. Mentalnya ini yang diperlukan Pak. Justru ini untuk menghadapi sepak terjang ini yang menurut saya Pak. Ini versi saya ya bisa benar bisa salah itu. Masalah versi kan bisa tergantung orang mau lihat dari sisi mana. Saya bilang justru kamu saat ini sangat siap untuk menjadi sangat kaya dalam hal finansial. Tahu kenapa? Justru saat ini kalau kamu sangat kaya pun kamu tidak akan sombong lagi. Kalau misalnya nggak diproses seperti ini. Benar, kalau nggak diproses ini bisa jadi kamu waktu itu sukses banget, bisa kamu lupa daratan gitu. Ya kan? Karena kamu pasti memposisikan dirimu di atas orang lain merasa gitu kan. Nah saat ini kamu sudah hilangkan itu, kamu sudah tidak ada titik tadi kan. Nah bayangin nggak, justru menurut saya nih, justru orang-orang semacam ini harus kaya. Amin Pak, kaya, betul Pak. Ya kaya, karena baik kaya secara finansial maupun non finansial ya, karena orang-orang seperti kamu inilah yang akan memberi dampak positif pada masyarakat banyak. Karena tidak lagi punya kepentingan yang lain yang sifatnya hanya egocentris dan sebagainya. Justru you are ready now. According to me, you are really ready. Siap-siap aja siap-siap. Amin Pak, amin. Ya, siap-siap akan hujan deras, finansial deras dalam hidupmu. Amin. Thank you. Amin Pak. Thank you. Saya tahu kamu sudah makmur saat ini. Saya tahu kamu sudah makmur, tapi akan makmur yang luar biasa bertubi-tubi. Amin. Oke, thank you sekali Pak Onggi. Kesempatannya sangat terhormat saya bisa interview Pak Onggi, seorang profesional network builder yang global di 5 benua gitu ya, yang bisa membuktikan segala aspeknya bertumbuh. Dan menurut saya patut untuk diikutin dan saya belajar dari Bapak dan banyak orang belajar dari Bapak.
Jadi thank you so much Pak interviewnya hari ini, kesempatannya yang luar biasa. Saya belajar banyak. Saya pribadi dapat banyak Pak untuk hari ini Pak. Oke Pak Onggi. Ada pesan terakhir Pak? Saya juga thank you kepada teman-teman di jaringan ini maupun di luar jaringan kita yang punya andil membangun saya. Tanpa disadari kalian banyak membangun saya. Contoh tadi saya bilang Ati pada saat terjadi stroke otak itu Ati ajarin saya banyak hal tanpa kamu sadarin gitu ya. So sebenarnya yang membuat saya bertumbuh juga kalian. Maksud saya network. Jadi sebenarnya lebih pantas saya bilang kita saling belajar, ya. Oke, terus keep learning, keep growing. Yes, I love you all. Ya. Ya, I love you Pak. Thank you Pak. Ya, thank you. Bye bye. Bye bye. Bisnis jaringan itu boleh dibilang kalau orang nggak siap itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang kayaknya itu menjadi kaya itu cepat. Betul nggak Pak? Bisnis jaringan itu bahaya enggak juga gitu ya. Bahayanya kalau misalnya kita nggak siap secara mental, ini sering terjadi di dunia network marketing. Banyak orang yang takut untuk berbagi ilmu Pak. Kenapa? Karena dipikir ketika berbagi ilmu, kamu nyolong ide saya. Pandangan Pak Onggi kalau kayak gitu seperti apa Pak? Memberi itu adalah sebenarnya kembali kepada yang bersangkutan. Dapat lebih banyak. Itu seperti materi berkurangnya. Saya kasih Yanto satu, saya tinggal satu, gitu kan? Tapi saya memberikan ke Yanto ini, saya ada sebuah feeling yang luar biasa. Saya bisa memberi. Nah, karena feeling saya yang luar biasa, kenyamanannya luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, saya attract banyak hal yang positif dalam hidup saya.